hendak melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kita, maka kita yang harus bersiap. Persiapkan diri. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Yang bersiap 5 orang, yang tidak bersiap 5 orang juga. Pada akhirnya 5 orang yang bersiap inilah yang menerima pengantin laki-laki. Zakheus dengan bersiap diri, dia memanjat pohon hendak melihat Yesus. Dia tata hatinya, aku mau melihat Yesus, aku mau naik pohon. Padahal badannya kecil. Dia naik pohon, dia lihat Yesus, dan Yesus melihat Zakheus. Maka terjadilah perkara yang ajaib. Zakheus percaya Tuhan dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Anak perwira di Kapernaum persiapkan diri. Orang yang lumpuh digantung sama temannya di atas, lalu diturunkan karena saking ramainya. Teman-temannya mempersiapkan diri untuk menerima kesembuhan daripada saudaranya yang dia turunkan melalui tali. Elizabeth mempersiapkan diri untuk menerima anak, menyambut Yesus. Siapa namanya anaknya? Yohanes. Maria Yusuf mempersiapkan diri. Mereka dicerca, mereka dicaci oleh orang. Karena apa? Belum nikah sudah hamil. Tetapi bukan karena hubungan badan, tapi mereka bersiap menerima perkara yang ajaib dari Tuhan. Melalui kehidupan Yusuf dan Maria ada juru selamat lain. Jadi semua mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau datang ke gereja, tidak mungkin tidak mandi. Ada di sini yang tidak mandi, angkat tangan. Ada yang nggak mandi, angkat tangan. Apalagi pas hujan-hujan begitu enak nggak mandi itu loh, Saudara ya. Orang pun nggak tahu. Ya. Ada nggak yang di sini pakai pakaian yang tadi malam untuk tidur? Ada? Ada, angkat tangan. Pasti tidak ada. Semua mempersiapkan diri, ya. Karena mau ibadah, ketemu banyak orang, ya, ketemu pelayan Tuhan, ketemu saudara-saudara semua, dia mempersiapkan diri, mandi, gosok gigi. Ada yang nggak gosok gigi nggak? Mandi, gosok gigi, pakai baju rapi, disetrika, ya. Yang nggak disetrika itu biasa kita pengalaman di kampus itu kalau jemur kita gini kan sampai 10 kali. Karena apa? Supaya nggak kusut. Nah, itu kalau nggak disetrika nggak ketahuan itu Bapak Ibu Saudara. Semua mempersiapkan diri ketika mau datang ke tempat ini atau mau datang ke tempat pesta, ya, pasti mempersiapkan diri. Katakan persiapkan diri. Jadi semuanya mempersiapkan diri. Mau ketemu pacar, wah kalau ketemu pacar itu pasti yang lebih heboh lagi. Parfumnya 1 kilo dia pakai. Mungkin seperti itu. Mau kerja itu kan ketemu orang-orang, mempersiapkan diri, pakai baju rapi, ya, karena mau kerja. Itu di dunia Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan diri. Apalagi kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Diri kita ini harus bersiap. Katakan bersiap. Ya. Baik. Klik. Kita akan membaca di dalam Yosua pasal 3. Ya. Ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca ayat yang ke-1, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Bolehkah kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara?
menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17, saya ayat pertama, dan Bapak Ibu Saudara ayat kedua dan selanjutnya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari mana Allah akan berfirman, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguhnya akan orang Lewi, orang Peredes, orang Girgashi, orang Amori, dan orang Yesus dari sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa Israel datang ke tempat kemana mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut yang ditinggikan di hadapan bangsa Israel. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekitar padang, kota yang terletak sebelah selatan, sedang air yang turun ke laut Araba itu yang diambil sisi terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Firman Tuhan tentang Yosua pasal 3 berjudul menyeberangi sungai Yordan. Siapa Yosua? Yosua itu adalah generasi muda yang memasuki tanah Kanaan dan pada akhirnya memasuki tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Generasi Yosua adalah generasi muda yang dapat masuk di Kanaan. Lalu sementara generasi Musa bagaimana? Generasi Musa atau yang di atas Musa itu pada sudah meninggal di padang gurun pada waktu itu. Bahkan Musa pun karena satu kesalahan, maka Tuhan tidak izinkan ia masuk ke tanah perjanjian. Karena satu kesalahan, maka Musa tidak diizinkan Tuhan.
tetapi yang diizinkan Tuhan adalah Yosua. Itulah luar biasanya Tuhan. Yosua adalah generasi Z pada waktu itu, generasi akhir bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang diberikan Tuhan untuk Israel, tanah yang kudus yang diberikan Tuhan, melewati sebuah bukit-bukit, gunung dan gurun. Mereka menapaki semua itu sampai generasi Musa yang tua-tua matinya di gurun, padang gurun. Bahkan orang-orang yang tua yang terdahulu, ya, di belakang Musa, di atasnya Yosua, mereka semua sudah meninggal di padang gurun. Nah, generasi Yosua dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel, membumi hanguskan. Ya, pada waktu itu Yeriko, jadi kejadian ini sebelum Yeriko dihancurkan, maka mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, bicara mengenai sungai Yordan, kita tahu di sini ada sungai, saya tidak tahu sungai apa, yang di jembatan kembar itu sungai apa? Genebera. Kalau di depan rumah saya bukan sungai, Bapak Ibu, kanal ya. Kalau di jembatan kembar itulah sungai. Ya, dan dikatakan di sini ya bahwa sungai Yordan ini ya, kalau kita melihat catatan sungai Yordan ini lebarnya lebih daripada 100 meter, mungkin 200 lebih ya lebarnya. Kalau panjangnya ya itu berkilo-kilometer. Jadi lebar sekitar taruhlah 200 meter sungai Yordan ini ya. Dan sungai Yordan adalah sungai yang deras, yang airnya mengalir seperti kalau terjadi hujan di sungai jembatan kembar itu. Dan dalamnya itu lebih daripada 20 meter. Kalau kita melihat catatan tentang sungai Yordan, 20 meter itu tinggi atau rendah, Bapak Ibu Saudara? Tinggi. Kita mengingatkan akan bacaan ini tentang bagaimana Tuhan ya, membawa keluar orang-orang Israel pada waktu pertama kali dari Mesir. Apa yang dilakukan Tuhan buat mereka? Membelah laut terbelah. Sampai laut ini terbelah dan berjalanlah orang Israel. Nah, kejadian ini dalam generasi Yosua terjadi sampai Tuhan berkata, ya, lakukanlah apa yang kuperintahkan, sebab aku akan melakukan apa yang belum pernah kamu lihat. Generasi Yosua diberitakan bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib buat mereka, bagi mereka orang-orang Israel yang belum pernah mereka lihat. Berarti yang pada awal laut terbelah, mereka keluar daripada Mesir ya, dikejar oleh Firaun dan pasukannya, tapi mereka mati semua. Tuhan berkata, yang belum pernah engkau lihat. Berarti ada begitu banyak generasi yang lahir pada gurun, atau generasi yang lahir di Mesir, tapi mereka sudah masih bayi yang tidak melihat laut itu terbelah. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan melakukan perkara yang ajaib yang belum pernah kamu lihat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini perkara ajaib apa yang belum pernah kita lihat? Bersiaplah, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Sungai Yordan, aliran airnya deras dan dalamnya ya, orang kalau nyemplung pasti tenggelam. Tetapi yang disampaikan Tuhan kepada Yosua adalah, engkau akan menyeberangi sungai Yordan dengan Israel di belakangnya,
yang paling depan imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian. Jarak antara tabut perjanjian yang diangkat oleh imam-imam dan bangsa Israel yang di belakang adalah sekitar 1 kilometer, hampir 1 kilometer. Kalau saya lihat 900 sekian meter, itu kan hampir 1 kilo Bapak Ibu Saudara. Bayangkan itu, tabut perjanjian di depan, maka bangsa Israel hampir 1 kilometer di belakang tabut perjanjian. Jauh atau pendek? Jauh. Itu perintah Tuhan, supaya mereka melihat perbuatan ajaib yang belum pernah mereka lihat. Maka mereka harus mendengar suara Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Maka Yosua menyampaikan semua pesan Tuhan itu kepada mereka. Dan pada akhirnya imam pengangkat tabut perjanjian berjalan di tempat. Ketika imam itu baru menginjakkan kaki di air, maka air langsung bukan terbelah Bapak Ibu Saudara. Ini kejadian beda dengan laut terbelah. Dari ketika diinjakkan kaki, yang sebelah sini itu langsung bergeser, membentuk bendungan. Pernah ke Bili-Bili Bapak Ibu Saudara? Pernah ada bendungan, tapi oleh benda padat, yaitu pasti tembok dan beton ya, bendungan di Bili-Bili itu. Tetapi ini tidak, ketika imam pengangkut tabut menginjakkan kaki, maka yang sebelah sini langsung bergeser. Jaraknya jauh, membentuk bendungan. Lalu yang sebelah kiri bergeser juga, membentuk sebuah bendungan tinggi. Lalu berjalanlah. Ketika berjalan, Tuhan berkata, imam pengangkut tabut, engkau berhenti di situ. Berhenti di situ. Ketika berhenti, semuanya Sungai Yordan itu berhenti, membentuk bendungan. Maka bisa lewatlah orang Israel. Mereka mungkin lewat dengan terhera-hera. Bagus ya. Ini kejadian tidak sebentar Bapak Ibu Saudara, bukan 5 menit, bukan 1 jam, bukan 2 jam, tapi dikatakan sampai musim menuai. Berarti lama sekali. Tidak tahu 1 minggu kah kejadian ini, atau mungkin 4 hari atau 5 hari, itu Sungai Yordan menjadi bendungan. Karena yang lewat bukan orang ratusan Bapak Ibu Saudara, yang lewat itu orang ribuan, puluhan ribu. Kita bisa bayangkan itu kalau orang lewat. Kalau seumpama pada zaman itu ada virus, ya semua pakai masker, jaga jarak kali ya. Mereka bisa lewat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, pada kejadian ini, ya, Sungai Yordan ya, melambangkan kejadian yang hebat yang boleh bangsa Israel pada waktu itu, ya, yang dipimpin oleh Yosua sebagai pengganti daripada Musa, mendapatkan mujizat dan perkara yang ajaib dari Tuhan sebelum mereka menghancurkan Yeriko. Ketika penghancuran Yeriko juga Tuhan mengadakan perbuatan yang ajaib buat mereka. Katakan perbuatan yang ajaib. Lalu Bapak Ibu Saudara, klip selanjutnya, apa yang menjadi persiapan kita untuk menerima perkara yang ajaib dari Tuhan melalui bacaan ini di dalam Yosua pasal 3. Mari kita baca satu persatu ya. Di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, saya akan membaca buat kita semua. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan.
Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu, lepaskan kandang. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan di dalam King James Version, versinya ya, tetapi kamu yang takut, garis bawahi takut ya. Takut itu adalah ya, mendengar. Dikatakan begini, saya akan bacakan. Tetapi bagi kamu yang taat kepadaku, kuasaku yang menyelamatkan akan terbit laksana matahari. Katakan taat, katakan mendengar, katakan melakukan. Bangsa Israel pada waktu itu melalui Yosua sebagai pengganti Musa. Yosua setia kepada Tuhan. Ia mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Ia taat kepada Tuhan. Ia takut kepada Tuhan. Ia mendengar suara Tuhan dan ia melakukan apa yang Tuhan sampaikan pada waktu itu. Dikatakan di dalam Maleakhi, orang yang takut kepada Tuhan, baginya akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Artinya apa? Terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Matahari terbit, semakin lama semakin terang. Katakan amin. Matahari terbit, semakin lama semakin gelap. Ada nggak seperti itu? Matahari terbit, semakin lama semakin terang. Dan kita akan mengalami terang itu terus menerus. Katakan terang. Di dalam 1 Yohanes pasal 3, saya akan bacakan buat kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. 1 Yohanes 2, maaf. Bukan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4 berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintah. Dengar, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita mengenal Allah kita. Amin. Siapa yang mengenal Allah kita, angkat tangan di tempat ini. Amin. Kita menuruti perintah Allah. Kita mengenal Allah. Barang siapa menuruti firman-Nya, maka sungguh sempurna kasih Allah di dalam diri orang ini. Katakan sempurna kasih Allah dalam diriku. Sempurna kasih Allah. Katakan yakin tidak sih? Katakan sama-sama, sungguh sempurna kasih Allah dalam diri. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14, demikian firman Tuhan. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mau mendengar? Mau melakukan? Mau belajar dua-duanya? Mau terima perkara yang ajaib? Perintahnya adalah mendengar dan melakukan.
Sama seperti hubungan suami istri ya, atau anak-anak. Istri itu suka didengar Bapak Ibu Saudara. Jadi jika di sini ada suami-suami atau calon suami-suami, dengar. Ya. Istri itu suka didengar celotehannya. Bukan celotehan ya. Apa namanya? Isi hati. Walaupun kita sebagai seorang suami capek berat, tapi istri mau cerita, jangan pernah kita beranjak dari tempat kita. Dengarkanlah. Katakan yang laki-laki, dengarkanlah. Yang laki-laki bilang, dengarkanlah. Jangan sampai laki-laki begini. Aduh, kok dari kemarin nggak selesai ceritamu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, istri perempuan itu suka didengar. Anak-anak itu juga suka didengar. Nah, suami-suami, istrimu suka didengar suaranya. Istri-istri, suara suamimu juga merdu. Nah, jadi kalau suamimu marah-marah, jengkel, dengar. Jangan juga ya, suami lagi jengkel ya, lagi gak suka, lagi marah, kita bukan mendengar, tetapi juga ikut bernyanyi. Maka semuanya menjadi paduan suara. Ingat, jadi mendengar itu ya perintah Tuhan. Kalau ada suami mengingatkan istri, istri mendengar. Jika istri mengingatkan suami, suami mendengar. Anak-anak diingatkan orang tua, mendengar. Pak, iya, aku mendengar, tapi tenang aja, lewat sini nanti keluar dulu. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara, tetapi mendengar dan melakukan apa yang didengar. Nasihat, bukan nasihat yang jahat. Ada gak orang tua bilang begini, anakku, main di tengah jalan, jangan di pinggir jalan ya. Kalau main di tengah jalan, ada gak yang seperti itu? Ada. Kalau ada, maju ke depan. Atau suaminya berangkat kerja, istrinya bilang gini, suamiku ya, kalau di jalan nanti yang kencang bawa motor sama mobil ya. Ada nggak yang seperti itu istri? Supaya kau ditabrak nanti? Nggak ada. Nasihat ya, perkataan untuk menasihati itu pasti yang baik. Katakan amin. Suami berkata kepada istri ya, kalau pakaian yang rapi, kalau apa begini, pasti begitu ya. Atau suami ada yang begini, beli kau pakaian seksi, pakai kau pakai pakaian seksi. Ada nggak yang seperti itu? Di rumah. Kalau di luar pasti nggak diizinkan, betul ya? Mendengar dan melakukan. Katakan sama-sama saya, mendengar, melakukan. Ya, klik selanjutnya. Yang kedua, kudus. Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, persiapkanlah dirimu, sebab engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang belum pernah engkau lihat. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan yang dimaksud adalah bukan kekudusan secara
manusiawi. Secara hukum Taurat tidak ada orang yang kudus di dunia ini. Tetapi kekudusan ini adalah cara pandang Allah di dalam hidup kita. Makanya setiap hari kita belajar mengampuni, belajar menguduskan diri kita, belajar menjadi sempurna seperti Yesus. Yesus mengajarkan buat kita semua itu. Pernah mengingat kejadian yang lama yang terjadi. Pernah mengingat kejadian yang membuat kita marah dan kembali kepada hidup lama. Katakan, aku sudah ditebus Tuhan, hidupku kudus. Katakan, hidupku kudus. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Supaya menyempurnakan kekudusan kita, menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani, dari pencemaran rohani, sehingga kekudusan di dalam hidup kita semakin sempurna. Pencemaran jasmani apa, Bapak Ibu Saudara? Melakukan yang cemar. Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa kehidupan daging itu enak. Kehidupan daging itu enak. Semuanya mau dimakan. Yang bentuk kolesterol, asam urat, yang bentuk banyak lemak, itu enak dimakan. Itu keinginan dan kita ingin hidup yang enak, ya. Selalu hidup yang tidak sengsara, itu keinginan daging. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita kacau dalam pikiran dan hidup kita sudah merasa bahwa Tuhan sudah jauh dari hidup kita, seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Katakan sama-sama, pencemaran jasmani dan rohani. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dikatakan kejarlah. Kalau yang namanya kejar itu kita menanti, kita berdiam, atau kita menunggu. Saya lempar bola. Daniel, kejar bola itu. Dia begitu. Bolanya lari. Didapat nggak? Tidak. Lalu saya lempar lagi bola. Bapak Otil, ambil. Saya tunggu aja, barangkali bolanya datang. Dia bilang begitu. Bolanya datang nggak? Tidak datang. Yang namanya kejar, bolanya saya lempar. Pak Otil ambil bola, lalu dia kejar, ditangkap bola itu, dan kejarlah kekudusan, bukan diam di tempat dan menunggu, tetapi kita lakukan dan kejar bola. Kita kejar kekudusan. Kita berusaha untuk hidup kudus. Itu namanya kejarlah. Yang pertama dikatakan, hiduplah damai dengan sesama. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan
Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ingin menerima mujizat Tuhan, ingin melihat perkara yang ajaib Tuhan lakukan buat kita, kejarlah kekudusan. Yang selanjutnya cepat. Yang ketiga, ini tetap percaya. Saya garis bawahi tetap, karena orang bisa percaya tapi suatu kali dia bisa tidak tetap percaya. Ada orang hari ini percaya, besok tidak percaya. Ada orang hari ini percaya, bulan depan tidak percaya. Ada orang hari ini percaya janji Tuhan, sudah 1 tahun lewat janjinya belum ada, dia tidak percayalah. Oleh sebab itu dikatakan tetaplah percaya. Kita kembali kepada kekudusan. Kenapa Tuhan menginginkan bangsa Israel harus kudus? Karena nenek moyang mereka melakukan kesalahan sungguh sangat banyak waktu di padang gurun, sehingga itu juga pernah menggerogoti hidup mereka. Ketika nanti Tuhan berikan sesuatu hal bagi generasi Yosua ini yang lewat sungai Yordan ini, Tuhan tidak menginginkan generasi Yosua ini terjadi seperti orang-orang nenek moyang mereka yang mati di padang gurun. Mereka yang penuh celah, air pahit, mereka bilang enak di Mesir. Mereka susah makan, atau mungkin mereka nggak kelaparan, tetapi mereka kurang makan. Mereka sudah bilang gini, enak di Mesir. Artinya langsung mengingat kehidupan daging. Belajarlah hidupku kudus dengan tetap percaya akan janji Tuhan. Hari ini belum ada janji Tuhan tergenapi. Tetap percaya. Tetap percaya. Katakan sama-sama, tetap percaya. Ibrani pasal 10 ayat 35. Saya akan baca buat kita semua agak cepat. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Berarti tetap percaya. Saya perumpamakan begini. Ada di sini Jordan, wah baju kuning. Ada bapaknya di belakang, Bapak Abi, yang ganteng di sini kelihatan terang benderang. Bapak Abi bilang begini kepada Jordan, Jordan, kebetulan ini sungai Jordan, maka saya ambil Jordan. Nah, Bapak bilang begini, Bapak Abi, Jordan, kamu harus belajar giat, kamu harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depanmu yang sungguh indah. Percaya Jordan, waktu nanti kuliah Tuhan akan sediakan. Amin. Lama-lama 1 tahun 2 tahun akhirnya Jordan kuliah. Di tengah kuliah Jordan mendapatkan kesulitan. Maka dia dengar suara bapaknya dulu. Aku percaya bapakku, karena itu bapakku. Bapakku pernah bilang Tuhan akan sediakan semuanya buat aku. Maka apa yang dilakukan Jordan? Dia tetap kuliah dan dia percaya, tetap percaya apa yang dibilang oleh bapak. Katakan siapa bapak kita di surga? Yesus. Kalau di dalam dunia anak percaya kepada Bapa secara jasmani, ya, kita lebih percaya lagi kepada Bapa di surga yang menciptakan hidup kita. Kuncinya garis bawah, tetap percaya. Apapun yang terjadi tetap percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita. Yang selanjutnya Yakobus pasal 3
satu. Oh, sorry, terbalik. Harus ganti kacamatanya ini kan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya akan baca dalam terjemahan yang lain. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Ini terjemahan sehari-hari yang gampang. Jadi artinya, sebab kita tahu bahwa kalau kita tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Kalau di Alkitab manual kertas itu harus beli Alkitab lagi yang terjemahan lain. Tapi yang bawa Android itu bisa, ya, terjemahan bahasa lain itu bisa langsung ada di situ. Mau minta terjemahan bahasa Inggris, mau versi King James Version atau yang lain-lain atau bahasa Ibrani, itu langsung tertampil Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tinggal klik. Makanya saya kalau mencari ayat banyak sekali saya tunjang dari bahasa ini, dan ketemulah kata-kata dalam Yakobus 1 ayat 3 bahwa sebab jika kita tahu bahwa kita tetap percaya, maka Tuhan maka kita, ya, pada waktu mengalami cobaan, Tuhan akan memberi kekuatan buat kita. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan kan begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, itu dikatakan jika kita tetap percaya, maka Tuhan akan melimpahkan, ya, berkatnya pada waktu kita mengalami cobaan. Jadi ketika di tengah cobaan itu tetaplah percaya. Ini ada kisah di dalam Daniel pasal 3. Kisahnya tentang Sadrak, Mesak dan Abednego yang tetap percaya kepada Allah. Saya baca, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tetap percaya kepada Allah, tidak menyembah Allah yang lain. Tetap percaya kepada Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah Israel yang pernah membelah laut ketika Musa mengetokkan tongkatnya, itu sama dengan Allah yang membuat sungai Yordan terbelah juga. Itu juga Allah yang sama, orang yang menyembuhkan sakit lumpuh pada zaman Tuhan Yesus. Itu Allah yang sama yang membangkitkan orang yang mati. Itu Allah yang sama yang memberi pertobatan kepada Saulus menjadi Paulus. Itu yang memberi pertobatan kepada orang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang disalib. Dan itu Allah yang sama pada saat kita ditolong oleh Tuhan pada waktu masa yang lampau. Dan kita percaya Allah yang sama juga pada hari ini yang akan menolong hidup kita. Amin. Adakah berubah Allah itu? Tidak berubah. Siapa yang berubah, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang suka berubah? Siapa yang suka berubah?
Klik lagi Pak Asep, kita lihat pada ayatnya. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 48 ayat 12, kita baca bersama-sama 2-3. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Allah yang sama yang menjadikan Yakub menjadi Israel, Allah yang sama yang membelah sungai Yordan, Allah yang sama yang menyembuhkan banyak orang sakit, Allah yang sama yang membangkitkan orang mati. Itu Allah yang terdahulu dan Allah yang terkemudian. Klik lagi Bapak. Silakan duduk. Yang terakhir Ibrani 13 ayat 8. Silakan pemain musik. Ya. Kita baca bersama-sama kembali. Ibrani pasal 13 ayat 8. 2-3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Jadi Tuhan kita yang memberi pertolongan buat bangsa Israel adalah Tuhan kita yang hari ini kita sembah. Tuhan yang membelah laut pada zaman Musa, itu adalah Tuhan kita yang hari ini kita sembah. Katakan amin. Jangan ada keraguan dalam hidup kita, sebab Allah kita sama dari kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita datang kepada Tuhan.